Oke, di video ini gue mau bahas salah satu hal yang gue sering nemu eh, di timeline Twitter, terutama dari Workfest gitu. Kegalauan orang-orang yang udah nganggur lama dan biasanya sih fresh graduate gitu, udah nganggur berbulan-bulan, terus dapat tekanan dari keluarga, teman-temannya, lihat sosial media teman-temannya yang udah kerja gitu, dan makin lama makin bikin self esteem dia turun dan mungkin burnout juga ya. Dan ya bukan situasi yang mudah sih, tapi gue kayaknya pengen ngasih saran, mungkin membantu ya di video ini. Nganggur, sebenarnya yang berbahaya dari nganggur itu selama kamu masih bisa bertahan hidup gitu, masih bisa hidup sehari-hari, nggak kurang makan, tinggal di orang tua misalnya. eh Ya menurut gue yang bahaya itu bukan enggak dapet pekerjaannya sih, tapi lebih ke eh ketika kamu udah merasa stuck, nggak bisa melakukan apa-apa gitu, nggak ada semangat hidup gitu, merasa hopeless, burnout. Itu justru yang bahaya sih. Dan kita coba ini, soalnya nganggur itu ada yang intensional, ada yang karena ya eh, terpaksa gitu. Nah, emang ada yang nganggur intensional, ada, itu namanya sabbatical, atau orang-orang yang lagi eh, di career break gitu ya, biasanya udah beberapa tahun kerja, terus kayak pengen evaluasi keputusan eh, setelah ini mau ngapain gitu ke depannya, dan lain-lain. Tapi ya jelas yang kita bakal bahas di sini ada yang terpaksa dia pengen kerja gitu, pengen dapat penghasilan, pengen dapat experience, pengen dapat lingkungan yang membuat dia tumbuh, tapi belum dapat kesempatan itu gitu. Dan itu ya, seperti yang gue bilang tadi, yang bahaya itu adalah ketika kamu udah ngerasa anxious gitu, anxiety-nya udah muncul anxiety, terus low self esteem, dan merasa stuck gitu. Ini yang harus dihindari gitu, soalnya kan kondisi belum dapat pekerjaan itu bisa jadi uh, bukan berarti misal semata-mata karena skill issue kamu gitu, tapi bisa jadi ya memang ada faktor yang di luar kontrol, seperti resesi ekonomi, makroekonomi, itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa kita kontrol gitu. Dan yang penting adalah menurut gue, selama proses mencari kerja atau saat menjalani state menganggur ini, kamu tuh sebenarnya perlu untuk terus bergerak gitu, perlu untuk tetap sibuk dengan apa ya, dengan cara yang sustainable gitu. Jadi nggak diem aja gitu. Dan kalau kamu masih muda banget gitu ya, kalau baru lulus tuh masih muda banget tuh, belum ada tanggungan gitu, sadari bahwa kamu punya satu unfair advantage yang gak semua orang punya, yaitu kita coba sadari bahwa pertama tadi ya, ada hal-hal di luar kontrol dan dalam kontrol. Nah, kalau kamu masih muda dan apalagi baru lulus gitu, sadari bahwa kamu punya satu unfair advantage gitu, kelebihan yang gak semua orang punya gitu, yaitu energi, waktu, dan nggak punya
apa ya, resiko finansial yang fatal. Nah, itu dulu, sadari itu dulu, dan bersyukur gitu. Siapa tahu dengan bersyukur kamu bisa lebih tenang dan juga dimudahkan gitu rezekinya ya. Nah, kalau kamu misal udah coba apply ke ratusan lamaran di berbagai job portal dan belum dapat opportunity yang cocok, atau bahkan belum ada sama sekali feedback gitu, kalau itu menurut gue cukup jelas ya, itu ada kesalahan pada strategi atau sesuatu yang menurut gue itu yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin kamu melakukan satu hal yang sama gitu berulang-ulang tanpa ada perubahan dari usahanya itu, walaupun hasilnya nggak optimal gitu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang walaupun hasilnya nggak optimal, dan itu yang perlu diperbaiki gitu. Dan apa yang perlu diimprove gitu. Kalau yang di luar kontrol itu kan kayak dapat job offer misal dari company impian misalnya, itu kan sesuatu yang eventually bukan ada di kontrol kamu gitu. Itu dari company-nya gitu akhirnya. Setelah proses yang panjang di interview sampai akhirnya negosiasi gitu. Tapi sebelum kamu dapat offer, ada faktor di luar juga gitu. Dan berapa banyak jumlah job opportunities yang ada saat ini itu juga di luar kontrol kamu. Jadi nggak usah mikirin itu gitu. Yang perlu kamu fokuskan adalah hal-hal dalam kontrol. Yang dalam kontrol kamu adalah untuk meningkatkan keahlian dan bersiap yang terbaik kalau opportunity itu datang gitu. Jadi posisikan diri untuk bisa semudah mungkin keberuntungan itu datang menemukan kamu gitu. Jadi apa itu usaha dan evaluasi setiap percobaannya gitu. Yang memungkinkan kamu untuk dapat kesempatan interview salah satunya gitu. Salah satu hasil dari usaha itu gitu. Terus bersiap, nyiapin diri, latihan kalau ada interview atau opportunity gitu. Dan ya tadi ya, posisikan diri untuk terekspos ke banyak kesempatan. Jadi yang penting walaupun kamu enggak atau belum kerja gitu, kamu selalu bergerak gitu. Karena ada usaha-usaha yang bisa kamu lakukan gitu. Usaha untuk lihat dari apa yang kamu punya sekarang, apa yang kurang gitu. Terus perbaiki, misalnya ada skill yang belum kamu punya sementara itu relevan dan juga penting kalau kamu mau dapat satu role tertentu yang kamu pengen gitu. Kan gak make sense kalau misal ternyata ada requirement penting misalnya Excel gitu, yang pasti bakal dipakai tiap hari di pekerjaan, sementara kamu belum punya skill itu, dan kamu tetap sebar CV yang gak ada skill itu di berbagai macam job opportunity yang justru memerlukan skill tersebut gitu. Itu kan gak make sense gitu kalau berharap bahwa peluangnya besar gitu. Berarti ya kalau situasi itu yang perlu diperbaiki adalah bahwa kamu harus upskilling diri sendiri dulu gitu, sambil secara paralel juga lihat dan terbuka sama opportunity
yang ada gitu sambil apply. Tapi jadi jangan jadiin isi form dan submit CV itu sebagai satu-satunya hal yang kamu lakukan sepanjang hari gitu, sepanjang hari setiap minggu. uh, Enggak, itu bagian dari effort untuk dapat di notice perusahaan atau HRD gitu untuk akhirnya dipanggil interview. Tapi itu bukan satu-satunya cara, bahkan ada beberapa cara yang lain gitu. Kalau kamu punya project sendiri, terus ada buktinya, kamu misal punya blog yang mendokumentasikan berbagai banyak hal dari karya-karya kamu, terus bisa package itu dengan baik dalam satu portfolio yang menarik gitu, terus reach out langsung ke leader di company tertentu, itu kan bisa. Sekarang tuh bisa kamu bisa reach out di LinkedIn, di Twitter, ke berbagai banyak macam orang gitu di dunia, asal tahu caranya gitu. Nah, itu salah satu gambaran bahwa sebenarnya cara untuk dapat notice itu bukan cuma dengan itu ya, submit CV di job portal gitu. Misal kalau kita breakdown proses default, biasanya orang dapat pekerjaan gitu, dan asumsinya adalah tentu pekerjaan yang yang bagus gitu ya, yang cocok. Nah, pertama kamu punya CV nih, CV yang bagus. Terus go dari CV ini apa sih biar di notice dan dipanggil interview, udah itu doang sih. Jadi setelah interview, proses selama interview sampai dapat job offer itu ya skill kita gitu, skill interview. Dan interview itu juga, interviewing itu skill tersendiri yang perlu dipelajari dan dilatih, terlepas dari skill utama kamu gitu. Memang itu gitu prosesnya gitu. Kalau belum punya gimana? Belum punya, misal ada banyak yang kurang gitu kan, bisa silakan cari contoh CV yang bagus, kayak apa. Biasanya 1 halaman, terus isi detail dengan informatif, tapi juga singkat, untuk ngasih tahu kemampuan kamu dan pencapaian yang selama ini kamu punya gitu. Nah, kalau belumnya kan berarti perbaiki CV-nya. Gimana cara perbaikinya? Ada 2 hal kan. Pertama, packagingnya. Ya, jadi cara atau wording dari bullet points yang ada di CV kamu itu kan perlu diukir gitu, biar sebaik mungkin menggambarkan kualitas diri dan penyampaian kamu gitu. Dan itu ya perlu dipelajari juga gitu, packaging. Tapi yang paling penting juga tentu saja adalah isinya. Dan isi dari CV yang bagus itu singkatnya adalah bisa dicapai dengan lakukan sesuatu yang sulit. Untuk diabaikan sama orang perusahaan itu gitu, dan relevan dengan pekerjaan gitu. Nah, apa contohnya hal-hal sulit yang stand out di depan HR atau engineering atau manajemen gitu, atau
petinggi-petinggi company gitu yang memang perlu gitu untuk hire yang terbaik, karena mereka juga butuh talent untuk mengembangkan perusahaan mereka, produk mereka gitu, dan pengen perform juga gitu kan. Kayak salah satu beberapa sinyal bahwa kamu melakukan sesuatu yang sulit itu ya yang paling sering lulus dari top university gitu, itu salah satunya. Terus juara kompetisi nasional atau sesuatu yang sangat prestisi, yang sulit gitu, sulit untuk dicapai, yang prestisius, yang unik gitu, atau punya pengalaman kerja yang relevan dan kontribusinya jelas dan juga meaningful gitu, memperlihatkan bahwa kamu ngasih impact gitu, bisa ngasih impact ke perusahaan. Dan kalau kamu misal nggak punya 3 hal tadi, itu gimana, apalagi kalau masih baru lulus gitu. Bisa, zaman sekarang kan ada internet gitu, bisa kamu lakukan itu sebenarnya banyak. Salah satunya adalah lakukan personal project yang relevan, terus buat apa ya, share itu di publik gitu, share itu di online gitu, bikin blog misalnya, terus dokumentasikan misal skill kamu di Python atau Excel, terus kamu bisa bikin project spesifik, terus masukin itu di portfolio, di CV. Itu kan apa ya, hal-hal proaktif gitu, yang menunjukkan bahwa kamu bukan cuma punya skill ini, tapi juga punya semangat dan passion untuk belajar gitu, untuk bertumbuh. Dan itu kualitas yang penting, yang banyak perusahaan itu pengen gitu, butuh mereka untuk punya karyawan yang punya motivasi dari dalam diri sendiri untuk tumbuh. Nah misal itu selama ini udah ada gitu, biasanya dapat panggilan interview lebih gampang, lebih banyak gitu. Misal udah di interview, kalau di interview proses ya kamu bisa latih ini dengan lakukan mock interview, dan juga ya upskilling di hal-hal yang perlu tapi kamu masih kurang, misalnya cara kamu berkomunikasi, terus hard skill yang perlu untuk dibuktikan di proses interview. Misalnya kalau di software engineering itu suka ada live coding misalnya, terus ada sistem design interview untuk ngejelasin satu satu desain software yang sederhana atau kompleks gitu di depan interviewer, di depan orang lain. Itu kan satu skill tersendiri gitu yang perlu dilatih, dan ini bisa kamu lakukan sebagai salah satu hal yang terus ditingkatkan gitu, selain effort untuk saat nyari kerja gitu. Nah jadi kalau di review ada banyak hal yang bisa kamu lakukan gitu, fokus ke hal-hal yang dalam kontrol, dan ini gitu, be so good they can't ignore you gitu. Jadi selama kamu masih menunggu atau berproses untuk dapat opportunity, kamu bisa lakukan usaha, terus dari hasil usaha ini dapat feedback nih atau output. Kalau ternyata hasilnya baik gitu, berhasil. Kalau belum, evaluasi, terus lakukan adjustment
dari usaha itu. Terus aja begini sampai berhasil gitu. Jadi selama nganggur itu sebenarnya kamu bisa anggap aja lagi kerja juga, udah dapat kerja gitu. Dan lakukan apa yang orang-orang yang udah kerja pada umumnya lakukan gitu. Misal ya udah, jangan leyeh di rumah aja. Jam 9 pastikan jam 9 pagi udah mandi, terus udah siap-siap ganti baju ke perpustakaan gitu. Mau ngapain di perpustakaan, misal hari ini mau belajar online course ini gitu, terus mau perbaiki ini A B C D sampai jam 5 sore misalnya. Habis itu pulang istirahat dan besoknya lakukan hal yang sama. Jadi anggap aja kamu lagi menjadikan nyari kerja ini sebagai full time job. Dan terakhir yang penting juga adalah don't end the week with nothing. Nah, usahakan sekuat tenaga di akhir minggu itu, setiap akhir minggu itu kamu selalu sedikit lebih baik daripada minggu yang lalu gitu. Caranya apa? Banyak, bisa dengan belajar hal baru, ikut course, bikin project sendiri, bikin progress di project itu, reach out ke leaders di perusahaan yang kamu targetkan gitu, misal pakai LinkedIn atau Twitter, dokumentasikan perkembangan diri, buat blog post, buat artikel, bikin beberapa versi CV untuk versi role yang berbeda gitu, dan lain-lain. Apapun gitu, banyak yang bisa kamu coba dan lakukan gitu. Yang penting jangan diem aja, jangan biarkan satu minggu itu berlalu tanpa ada progres, tanpa ada perkembangan dalam diri gitu. Dan pastikan juga kamu dapat support dari orang tua gitu, dan atau keluarga yang tinggal bareng kamu, soalnya itu penting juga sih, biar bisa tetap semangat gitu. Kasih tahu juga plan kamu itu apa gitu. Biasanya orang tua, kalau apalagi keluarga ya, kalau cukup tahu bahwa kamu itu punya rencana dan tahu apa yang mau kamu lakukan gitu, mereka bakal support harusnya ya. Dan itu penting juga, soalnya kalau misal lingkungan di rumah kurang kondusif, ya itu tadi gue sarankan sih, sehari-hari coba kegiatan yang kamu lakukan itu di luar aja gitu, lakukan di luar, di perpustakaan misalnya, biar bisa lebih fokus gitu dan lebih tenang gitu. Ya insya Allah dengan melakukan hal-hal itu, kamu dapat peluang kamu dapat pekerjaan yang cocok akan jauh lebih cepat, dan kamu juga bisa lebih menikmati prosesnya gitu. Karena setiap harinya kamu bertumbuh, setiap minggunya kamu berproses. Worst case scenario adalah misal 1-2 bulan belum dapet, tapi kamu udah dapet skill yang baru, dapet feedback yang baru dari usaha-usaha, beragam usaha-usaha yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu menemukan hal-hal apa yang gak works gitu, dan siapa tahu di perjalanan ini ternyata kamu dapat insight tertentu gitu. Misal baca buku yang menarik tentang wirausaha, terus ngebuka peluang, misal mau bikin usaha sendiri, bikin toko, jadi freelancer, mungkin penulis atau ilustrator. Sekarang kan banyak ya, orang bisa jualan itu online gitu, dan itu nggak ada salahnya juga gitu buat dicoba ya. Itu sih, jadi kalau dirangkum itu ya, hindari ini jadi prioritas gitu. Dan salah satu cara yang paling ampuhnya adalah untuk membuat diri kamu tetap sibuk gitu walaupun belum kerja, dan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol gitu. Upskilling, terus expose diri kamu untuk sebisa mungkin orang-orang itu mudah menemukan kamu gitu. Orang-orang yang
yang punya opportunity dan punya power untuk ngasih kamu kesempatan itu bisa notice kamu dengan mudah. Salah satunya adalah dengan itu ya, learn in public gitu, work in public, dan pastikan bahwa setiap minggunya kamu selalu berproses. Don't end the week with nothing.